Kalau tidak pinter, bahasa rakyat apa ya? Apa? Apa? Ya. Goblok. Bukan aku yang ngomong ya. Bahwa negara ini dibuat dengan susah payah, bahwa kita ditekan 3,5 abad oleh para penjajah. Lalu sekarang para elitnya, orang-orang yang sudah berkelayakan, nah, bahkan kita ketahui pada waktu lalu, pada debat capres yang pertama, di situ bahkan juga Anies Baswedan menyinggung soal etika dari Pak Prabowo Subianto yang mengangkat Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya yang putusan dari Ketua MK pada waktu lalu yaitu melanggar kode etik berat dan bahkan juga dicopot dari jabatan Ketua MK. Nah, di situ pun yaitu Pak Prabowo lagi dan lagi yaitu bahkan menyebut ya dasmu etik. Nah, di sini lagi-lagi terulang lagi. Ya, begitu terus Pak Prabowo ya. Seharusnya membenahi lah soal narasi Pak Prabowo di sini. Karena masyarakat menurut saya enggan memilih Pak Prabowo ya, kata-katanya di sini menurut saya tidak pantas sekali diucapkan oleh seorang capres. Bayangkan kalau seorang capres ngomong seperti ini yang tidak dijaga pasti juga akan diikuti oleh para pendukung-pendukungnya. Nah, di sini pada waktu lalu juga Pak Prabowo terlihat emosi dan bahkan juga setelah sesi debat di situ bahkan Pak Prabowo terlihat curhat saat konferensi pers oleh wartawan. Dan di sini lagi-lagi ketika Pak Prabowo kampanye bahkan ya menyebut kata-kata yang tidak perlu diucapkan oleh seorang capres karena menurut saya dengan kata-kata Pak Prabowo di sini pasti akan menurunkan elektabilitasnya dari Pak Prabowo. Nah, seharusnya di sini perlu dirubah ya, apalagi juga ya kita ketahui memang Pak Prabowo karakternya seperti ini karakternya. Nah, saya setuju dengan pendapat Ibu Megawati pada saat ulang tahun ke-51. Menurut saya ya orasi-orasi seperti itulah, bahkan kata-kata yang tidak pantas itu tidak perlu diucapkan. Saya sangat setuju sekali, yaitu Indonesia ini dibangun dengan susah payah, apalagi pada waktu lalu negara Indonesia juga dijajah selama 3,5 abad. Bayangkan 350 tahun dijajah, dan terus di situ banyak fenomena lagi yang terjadi hingga Indonesia jadi seperti ini. Ya, kalau kita ketahui pada waktu lalu ya dipimpin oleh mantan Presiden Soeharto selama 32 tahun dan Anda juga sudah tahu sendirilah dari pemberitaan dan akhirnya pada 98 dan di situ berhasil melengsarkan Pak Soeharto. Nah, di sini bahkan juga dikomentari oleh Bang Nalar. Saya sampai detik ini masih heran dengan Jokowi dan para relawannya yang mendukung Pak Prabowo Subianto. Masa sih pemimpin seperti ini mau dijadikan presiden? Anehnya lagi, naikin keyword rakyat ingin sejuk damai, tapi capresnya malah provokatif rakyat begini. Seperti ini videonya. Kalau tidak pinter, bahasa rakyat apa ya? Apa? Apa? Ya. Goblok. Bukan aku yang ngomong ya. Saksi ya. Bukan aku yang ngomong. Apa? Kalau orang tidak pinter apa? Bayangkan lo di sini di depan para pendukung-pendukungnya lo seperti ini. Ya memang tidak masalah, memang gayanya Pak Prabowo seperti itu. Walaupun Pak Prabowo seperti ini dengan gaya dari Pak Prabowo sendiri, di situ bahkan juga pendukungnya sangat banyak sekali. Ya kalau kita ketahui di Pilpres 2014, 2019 itu sangat berbeda tipis dengan perolehan suara dari Presiden Joko Widodo. Tapi menurut saya setelah didukung oleh Presiden Joko Widodo ya, menurut saya Pak Prabowo Subianto seharusnya ya lebih menahan kalimat-kalimat yang tidak diperlukan lah, karena di sini musim kampanye pasti banyak mata kamera tertuju kepada Pak Prabowo Subianto. Jadi menurut saya tidak perlu. Dan sampai saat ini pun nama Pak Prabowo Subianto masih trending topik di Twitter, bahkan juga sudah mempunyai yaitu 200.052 postingan di Twitter di sini. Jadi apapun pasti akan disorot oleh kamera lah dan akan menjadi viral. Di sini bahkan ya pada waktu lalu
ada pencopotan baliho dari Ganjar Pranowo di sini, dan bahkan di sini dari Husnul Khotimah. Makanya sejak 2014 pilih pemimpin yang rekam jejaknya dekat dengan rakyat, mau melayani rakyat bukan culik rakyat. Dulu Jokowi, sekarang Ganjar. Dulu tolak Prabowo, sekarang tetap tolak Prabowo. Rakyat bersama Ganjar. Nah, saya sangat setuju sekali dengan orasi dari Megawati Soekarno Putri di sini. Bahwa negara ini dibuat dengan susah payah, bahwa kita ditekan 3,5 abad oleh para penjajah. Lalu sekarang para elitnya, orang-orang yang sudah berkelayakan, melupakan yang namanya akar rumput, yang namanya wong cilik, yang masih sengsara, yang tidak berkeadilan. Sekali lagi saya katakan, kita setiap warga negara Republik Indonesia, siapakah dia? Akar rumput, rakyat, mempunyai hak yang sama di mata hukum. Sekarang hukum itu dipermainkan, bahwa kekuasaan itu dapat dijalankan semau-maunya saja. No and no. Nah, di sini saya sangat setuju sekali. Menurut saya orasi dari Ibu Megawati perlu dicontoh oleh Pak Prabowo Subianto karena bisa membakar semangat para pendukung-pendukungnya di sini. Ya, apalagi ya kita ketahui Pak Prabowo Subianto sudah sering melakukan hal seperti itu ya, yaitu pada debat pertama dan sekarang ini debat ketiga Capres. Saya penasaran ya, kira-kira komentarnya seperti apa ya di sini. Makanya mereka itu slogan dan perilaku berbalik terbalik kayak orang kurang asupan gizi, jadinya oleng. Ya, yang saya heran itu padahal jargonnya gemoy. Gemoy itu menurut saya lucu. Terus jargonnya politik santun, riang gembira, santai dan lain sebagainya. Tapi apa? Saat ini bahkan kedua capres yaitu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo bahkan juga sudah dilaporkan ke Bawaslu. Dan yang ini ternyata Pak Prabowo mempunyai dendam ya, dan bahkan di sini di para pendukung-pendukungnya di sini bahkan ya menyinggung siapa? Kemungkinan menyinggung ya salah satu capres yang mempertanyakan tentang pertahanan negara pada waktu lalu, pembelian alutsista. Ya, bisa jadi seperti itu. Di sini sebaiknya direhabilitasi dulu sebelum dilepas. Keywordnya gak cocok. Jokowi sudah dibutakan dengan kekuasaan. Kan dia sendiri yang ngajarin itu sebelumnya. Ini bahaya kalau jadi pemimpin. Bahaya ini Prabowo adu domba terus tiap hari gara-gara kalah debat. Awas pada stroke. Bahkan pada waktu lalu juga Presiden Joko Widodo menanggapi ya setelah debat putaran ketiga oleh KPU yaitu debat Capres. Di sini bahkan Presiden Joko Widodo ya format debat yaitu perlu dirubah lah, bahkan menyarankan ke KPU seperti itu. Jawaban dari KPU menurut saya sungguh tegas sekali, dan bahkan di sini KPU tegas tolak ubah format debat meski dikritik Jokowi. Sudah pakem di situ. Ya kalau dirubah lagi pasti juga akan mendapatkan protes lagi dari masyarakat dan pendukung-pendukung capres lainnya. Di sini menurut saya sudah bagus lah di sini. Di sini Ketua Komisi Pemilihan Umum Hashim menegaskan tidak akan mengubah format debat calon presiden dan calon wakil presiden meski dikritik Presiden Joko Widodo. Jokowi memberikan kritik mengenai debat ketiga Capres yang digelar pada Minggu 7 Januari di Istora Senayan. Menurut Presiden Jokowi, debat tersebut hanya memperlihatkan aksi serang satu sama lain antar Capres. Jadi substansi serta visi misi pada Capres tidak terlihat dalam debat tersebut sehingga tak memberikan edukasi kepada masyarakat. Jokowi pun mengusulkan adanya perubahan format dalam debat supaya bisa menonjolkan visi misi para capres. Ya seharusnya menurut saya ya momen seperti ini ya ketika safari politik, ketika berkampanye politik di situ ya Pak Prabowo Subianto, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo menyampaikan visi misi dan program-program besok ketika menjadi presiden. Menurut saya disitulah penyampaian visi misi. Kalau debat menurut saya ya berdebat saja, yaitu memperdebatkan jejak masa lalu dan lain sebagainya. Di situ menurut saya juga masyarakat wajib tahu, masyarakat juga wajib teredukasi dengan hal tersebut. Nah, di sini bahkan juga Bawaslu. Wow, Bawaslu sebut umpatan goblok di sini Prabowo bisa masuk pidana pemilu. Nah, kira-kira pertanyaannya apakah berani di sini ya? Di sini Ketua Badan Pengawas Pemilu Rahmat Baja angkat bicara atas pernyataan Prabowo Subianto yang melontarkan
melontarkan umpatan kasar saat kampanye di hadapan pendukungnya di Riau. Menurut Bagja, umpatan cawapres nomor urut 2 itu bila dikategorikan sebagai pelanggaran pidana pemilu. Tentang menghina ya, bisa dijerat menggunakan pasal 280 ayat 1 Undang-Undang Pemilu, kata Bagja kepada wartawan di Jakarta pada 10 Januari 2024 yang lalu. Jadi di sini ya kita kembalikan lagi ke masyarakat ya, karena yang punya hak suara adalah rakyat Indonesia. Kita memilih capres yang mana, kita menentukan presiden yang mana yang cocok untuk memimpin Indonesia pada periode 2024 hingga 2029. Ya, apapun itu untuk Pilpres 2024 mendatang semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Hasyim Asyari menegaskan tidak akan mengubah format debat calon presiden dan calon wakil presiden Cawapres 2024 meski dikritik Presiden Joko Widodo. Jokowi pada waktu lalu memberikan kritik mengenai debat ketiga Capres yang digelar pada Minggu 7 Januari 2024 di Istora Senayan. Menurut Presiden, Jokowi debat tersebut hanya memperlihatkan aksi serang satu sama lain antar capres. Jadi, substansi serta visi misi para capres tidak terlihat dalam debat tersebut, sehingga tidak memberikan edukasi kepada masyarakat. Jokowi pun mengusulkan adanya perubahan format dalam debat supaya bisa menonjolkan visi misi para capres. Mengenai usulan Presiden Jokowi itu, Hasyim tak menyetujuinya. Pasalnya, format debat tersebut sudah pakem dan telah disepakati oleh seluruh tim sukses pasangan Capres-Cawapres. Apabila diubah, kata Hasyim, nantinya justru menimbulkan banyak pertanyaan karena tiba-tiba ada perubahan kembali. Jadi, kalau sudah jadi pola, sudah pakemnya, ya kita ikuti. Kalau ada perubahan, pasti akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Kenapa polanya dirubah? Kata Hasyim di Jakarta pada 9 Januari 2024. Ditegaskan Hasyim kembali, pihaknya tidak akan membuat rambu-rambu baru pada debat berikutnya. Debat masih akan berlangsung 2 kali, yakni debat keempat dengan peserta Cawapres dan debat kelima dengan peserta Capres. Mengenai kritik Presiden Jokowi soal debat itu, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membantah menyerang personal saat debat Capres. Anies memberikan bantahan dia telah menyerang secara pribadi saat debat. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan debat tersebut murni membahas kebijakan soal pertahanan. Sebenarnya yang dibahas tadi malam semua soal kebijakan yang dilakukan, dan ini adalah bagian dari publik bisa melakukan penilaian atas kebijakan yang dibuat, kata Anies di Gorontalo pada Senin 8 Januari waktu lalu. Anies pun menilai sangat aneh jika ada yang memandang pembahasan pada debat itu sebagai serangan personal. Bahkan, ia mengaku terkejut karena mengetahui Presiden Joko Widodo yang melontarkan kritik itu. Ini lantaran kepala negara yang seharusnya netral malah ikut berkomentar mengenai jalannya debat hingga mengusulkan aturan main perdebatan. Ini sama sekali tidak ada yang personal. Semuanya adalah tentang kebijakan. Bisa direview ulang kok apa yang kemarin dibahas, ujarnya. Jadi, saya malah agak terkejut, Pak Presiden kok berkomentar soal debat ya. Jadi saya tidak mau berkomentar terlebih banyak dah. Biar publik aja nanti yang menilai, imbuh Anies Baswedan. Senada dengan Anies, Ganjar juga memberikan bantahan bahwa dia menyerang secara personal saat debat. Ia menyatakan tidak sepakat dengan kritik yang disampaikan Presiden Jokowi karena ia merasa menyerang program para capres lainnya bukan personal. Saya nggak menyerang personal, saya menyerang program, singkat Ganjar saat ditemui usai acara Demokrasi di kawasan Senayan pada 8 Januari yang lalu.
Bahkan sementara itu, Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Caimin menilai tidak ada yang salah dalam debat Capres pada Minggu 7 Januari 2024 yang lalu. Menurut Caimin, debat Capres antara Anies Baswedan dengan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo sudah memunculkan visi dan misi masing-masing pasangan calon. Hal tersebut disampaikan Caimin saat ditemui usai menghadiri acara sholawatan kebangsaan di Pondok Pesantren Al-Hamid Cinta Mulia, Kabupaten Lampung Selatan pada Senin 8 Januari 2024 malam. Ya, berdebat itu kan punya makna masing-masing persepsi, yaitu persepsi presiden. Tapi saya juga punya persepsi. Banyak visi misi yang muncul di antara 3 capres tersebut, kata Caimin. Kemudian, ketika mendengar wacana perihal format debat untuk bisa diperbaiki, Caimin pun melontarkan pertanyaan, tidak berbahayakah? Enggak bahaya tah, lontar Caimin, Cawapres nomor urut 1 itu. Lalu menurut Cawapres nomor urut 3, Mahfud, debat Pilpres tersebut tidak personal, sebagaimana penilaian Presiden Jokowi. Ya mungkin, kalau penilaian Presiden, kalau nggak salah sih, kata Mahfud seusai debat paripurna Kabinet di Istana Negara pada Selasa 9 Januari yang lalu. Bahkan Ketua Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Rahmat Baja angkat bicara atas pernyataan Prabowo Subianto yang melontarkan umpatan kasar saat kampanye di hadapan pendukungnya di Riau. Menurut Bagja, umpatan Cawapres nomor urut 2 itu bisa dikategorikan sebagai pelanggaran pidana pemilu. Tentang menghina ya, bisa dijerat menggunakan pasal 280 ayat 1 Undang-Undang Pemilu, kata Bagja kepada wartawan di Jakarta pada Rabu 10 Januari 2024. Pasal tersebut mengatur bahwa peserta pemilu dilarang menghina orang lain, peserta pemilu lain. Pelanggaran atas ketentuan tersebut masuk kategori pidana pemilu dan bisa dijatuhi hukuman maksimal 2 tahun penjara serta denda maksimum 24 juta. Ketika ditanya apakah Prabowo bisa dinyatakan melanggar mesti tak spesifik menyebut sosok yang disebutnya Gop. Bagja menyebut hal itu merupakan materi pemeriksaan. Proses pemeriksaan akan dilakukan dengan melihat konteks ucapan Prabowo tersebut dan meminta pendapat para ahli bahasa. Nanti kita lihat dulu konteksnya, apa dan menyasar siapa. Kalau sanksi itu harus tegas menyasar siapa, pemeriksaan itu harus tegas menyasar siapa, dan itu bagian yang tidak bisa lepas, ujar Bagja. Kendati begitu, Bagja menyebut pihaknya baru akan melakukan pemeriksaan apabila sudah ada laporan yang masuk. Pihaknya tidak bisa melakukan penyidikan berdasarkan hasil temuan karena jajaran Bawaslu di lapangan belum menjadikan umpatan Prabowo itu sebagai dugaan pelanggaran. Ya, kita periksa jika ada laporan. Kan temuan Panwas di lapangan sih belum ada, ujarnya. Sebelumnya Prabowo Subianto menyindir habis-habisan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan saat berpidato dalam acara konsolidasi relawan Serio di gelanggang olahraga remaja Pekanbaru pada 9 Januari. Sindiran dilontarkan usai Anies mengungkapkan lahan yang dikuasai Prabowo seluas 340.000 hektar saat debat Capres akhir pekan lalu.